Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Semoga tetap sehat dan sukses selalu. Jinawi TV, kebanggaan Jepara. Dinda Kirana yang kali ini akan ngobrol bersama Mas Tri Budi Cahyono yang sudah kami promokan bersama Anda di Jinawi TV. Dan alhamdulillah beliau menemani Dinda Kirana di sini. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Mas Tri Budi Cahyono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dinda. Iya, gimana kabarnya? Baik, sehat selalu. Sukses ya. Amin. Baik, dan tentunya tidak Mas Tri Budi Cahyono sendiri, ada juga seorang yang sangat luar biasa juga yang menemani kita semua di sini. Dan mungkin pemirsa juga sudah nggak asing lagi karena beliau ini begitu dikenal di mana-mana ya. Sudah familiar banget. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Mas Tantowi. Waalaikumsalam Mbak Dinda, gimana kabarnya? Kabar baik, sukses selalu ya Mas Tantowi ya. Dan pasti sudah lama kita nggak bersua, ini kayaknya ada sesuatu yang beda begitu. Iya. 2 tahun lebih 2 kayaknya. tahun lebih. Punya kesempatan lagi. Iya. Dan semoga perjumpaan kita di sini ya Mas Budi ya dengan Mas Tantowi ini menambah aura yang luar biasa untuk podcast-podcast Amin. Ya semoga. depannya. Bukan begitu Mas Budi? Betul, ya auranya, ya rezekinya tambah banyak. Dan tentunya Mas Budi ya, ini kan kondisi awal tahun 2023 yang mungkin mulai dilakukan kegiatan-kegiatan yang positif untuk masyarakat Kabupaten Jepara khususnya dan semua saja yang pemirsa-pemirsa Jinawi TV ini mulai mengadakan kegiatan-kegiatan dan kesibukan termasuk juga pekerjaannya lebih fokus, lebih konsen seperti itu. Dan di sini juga mungkin ada cara-cara atau trik-trik tersendiri bisnis di tahun 2023 supaya tetap lancar dan tetap berkah untuk kita semua. Itu harusnya yang bagaimana. Mungkin Mas Tantowi ini juga bisa memberikan solusi-solusi dalam berbisnis karena Mas Tantowi ini bisnismen sejati ya. Saya itu belajar banyak dengan beliau, biar nanti beliau sendiri, saya tak mengikuti saja nanti. Betul. Ya ini senior saya, juga senior saya ini Mbak Dinda. Baik, mari kita belajar sama Mas Tri Budi Cahyono sama-sama. Gimana Mas opening statement? Kita berikan opening statement tentang bisnis yang berkah itu seperti Nah, apa? ini saya mau nyapa, ini kawan saya ini lama juga Iya. berkecimpung di dunia bisnisnya juga, kegiatan-kegiatan organisasi juga. Mas Tantowi ini juga berbalapan. Mungkin kedatangan beliau juga akan memberikan solusi yang baik untuk masyarakat Jepara. Jadi ini Pak Tantowi ya, saya biasa panggil Pak Tantowi. Oh itu ya. Kalau saya panggil beliau Om. Om. Mungkin ya kita juga sering sharing dengan Mas Tantowi ini kan, karena beliau pengusaha asli Jepara. Betul. Kalau kita kan juga bukan asli Jepara, jadi mungkin ada pengalaman-pengalaman yang beliau punya. Saya juga masih banyak belajar sama Mas Tantowi ini. Sebenarnya enggak juga sih. Saya itu juga nunut urip di Jepara karena kelahiran saya Kudus. Iya. Cuman 3 tahun saya di Kudus, setelah itu saya di Jepara. Oh, lahir di Jadi, Kudus 3 iya. tahun. Kalau orang bilang katanya orang Jepara atau orang luar Jepara itu sudah harus minum air Jepara, ya intinya kalau saya dengan Mas Budi secara senioritas lebih senior saya. Karena saya lebih lama di sini daripada Mas Budi. Kan gitu Mas Budi. Iya kabar, berang tahun di Jepara aja. Kalau Jepara iya memang sudah jadi ini tempat tinggal ini ya hidup. Ini hidup, mati bisnis-bisnis lah, yang di tahun 2023 2022 ini ketoknya gimana Mas Tantowi? Ya, kalau saya itu perkembangan lah. jangan ditanya mengenai bisnis 2023, saya bisnis 2022 aja sudah hampir collab juga ya. Mohon maaf sebelumnya ya, karena memang ternyata COVID itu sangat mempengaruhi sekali dalam bisnis di bidang apapun. Apalagi kita wira swasta di bidang industri perkayuan ya. Cuman kan saya melihat harusnya Mas Budi yang ditanya mengenai kiat atau ke depan 2023 awal ini harus seperti apa. Tapi yang paling penting ini surprise buat kita itu harga dari logistik itu diobral.
yang dulunya itu kalau kita ke Eropa itu lebih dari apa namanya ini 16.000 ya. Ya bahkan 35.000 bisa lebih. Hari ini sangat murah sekali. Infonya seperti itu, dan mungkin Mas Budi akan jauh lebih paham Ya. tentang itu karena saya sudah lebih dari 1 tahun ini enggak kirim ke luar negeri. Ya. Iya, Mas Budi, kalau- iya ini seperti apa? Pendapat saya sih ya untuk Mbak Dinda, untuk Mas Tantowi ya. Kalau pendapat saya tentang orang usaha ya, sedikit saya sampaikan, jenenge wong usaha itu memang begitu, ya ono naiknya, ada turunnya. Tapi kalau kita itu lagi untung, kita itu nggak pernah ngomong, ya kan? Manusiawi. Iya, Mas Budi. manusiawi. Jadi gini. Menengai. Jadi yang terpenting kita ini beriman bahwa Tuhan kita itu maha kaya. Sudah selesai. Jadi kalau Tuhan kita sudah maha kaya, apa masalah kita? Jadi ini perlu memang untuk kita seorang pengusaha yang mau berjalan, mau belajar. Sebenarnya nggak perlu kita itu harus punya standar sukses itu piye. Tapi nomor satu yang penting adalah pengabdian kita terhadap Tuhan dulu. Yang membuat pekerjaan ini siapa sebenarnya? Bukan kita mencari yang di luar pekerjaan dulu, tapi tanggung jawab kita kepada yang di dalam ini dikesampingkan. Kalau saya tanya sama Mas Tantowi, kok ada namanya collab ya? Kalau saya tanya Mas Tantowi, kalau jenengan tidak pernah kurang atau collab, jenengan punya sabar itu bohong enggak? Sabar itu datang dari mana? Sebentar, ukuran kesuksesan menurut Mas Budi itu apa? Ya. Saya ini lagi, saya tanya lagi. Sebelum nanti saya Ya, tanya, ya, ya. saya Oke. menjawab pertanyaan yang panjenengan. Ya. Orang sukses itu yang seperti apa sih? Gitu. Ukuran sukses itu kalau saya harus tergenapi dari komponen yang dipandang orang itu sukses. Jadi sukses itu tidak hanya satu bentuk, misalnya orang punya harta banyak atau mobil banyak atau pekerjaannya banyak. Jadi sukses itu menurut saya pribadi diawali dari satu, ketenangan manusia itu, ketenangan batin yaitu tentram. Satu sisi Satu, dari zaman-zaman dulu, zaman-zaman orang tua kita dulu, nek sukses itu ya duwe kapital Ya. punya mobil lebih dari satu, bahkan punya istri lebih dari satu pun bisa dikatakan sebagai itu Punya investasi sesuatu. banyak begitu. Iya, karena itu bagian dari investasi juga kan. Investasi akhirat katanya kan seperti itu. Kita lihat jawabannya nih. Ukuran yang dianggap sukses ini bukan hanya satu titik kalau saya berbicara satu titik. Jadi satu titik ini, satu titik utama manusia sukses ini dari diri sendiri, sebuah kenyamanan pribadi nomor satu. Yang kedua, Ya. dia nyaman di rumah dan keluarganya. Ini nomor dua. Tidak bisa orang sukses kok dia nyaman pribadi tapi tidak bisa menyamankan keluarga. Oke? Setuju nggak? Setuju Mas Tantowi? Iya. Oke. Ketiganya, mereka juga nyaman di masyarakat. Jadi kalau orang sukses itu tidak pernah nyaman di masyarakat, jangan bilang itu sukses tuh. Wong orang bilang aja masih simpang siur. Ketiganya, dia bisa cukup dan bisa mencukupi orang lain. Tidak bisa kalau satu syarat ini ditinggalkan, tidak bisa. Jadi komponen tubuh manusia tentang dari diri pribadi sampai ke kebutuhannya yang untuk fasilitas ini tercukupi dari diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan hartanya. Jadi sangat salah sekali kalau saya ngomong sukses itu tidak diukur dari harta. Kalau saya katakan itu masih ada jari yang kurang. Jadi nggak genap. Jadi komponen sukses itu juga komponen yang harus dipenuhi dalam konteks kesuksesan itu. Wis tentrem, nyaman, di keluarga nyaman, hartanya ya banyak. Sukses kok tanpa harta. Jadi sebuah kesuksesan itu apa perlu penilaian dari bisa dikategorikan sebagai penilaian orang? Misalnya orang itu loh
apa namanya itu sukses yang sudah kelihatan. Nah, apakah ini butuh pengakuan? Jadi kalau menurut saya ya, Yeah. dua-duanya juga. Jadi kalau orang tidak menilai, bagaimana dia akan meminta bantuan kepada orang sukses? Kita harus cerdas untuk menjawab. Terus dalam dirinya tidak butuh juga dinilai, karena kesuksesan itu dari ketentraman pribadi. Tapi juga orang lain itu secara otomatis akan menilai. Kalau orang lain tidak menilai, bagaimana mereka akan minta bantuan kepada orang sukses? Orang yang sukses dari A sampai A, B, C tadi pasti dibutuhkan di lingkungannya. Contohnya, tidak mungkin orang bertanya itu kepada orang yang gundah-gulana. Ini satu titik. Nah, yang menjadi permasalahan itu kan ya ini tadi. Ya akhirnya ngudoroso ya. Karo ngopi. Oh iya. Sama Saya ngopi. pikir Terima kasih. ini jadi susah untuk bisa menjawab sebenarnya atau bisa memahami apa yang disampaikan oleh Mas Budi dalam konteks hari ini. Saya sebagai salah satu pelaku usaha dengan ya bisa dikatakan menuju ke arah keterpurukan. Makanya saya harus belajar kembali lagi. Ibaratnya kalau mobil hari ini yang mobil-mobil listrik itu ya, kalau tidak dicas, saya itu butuh Ngedrop gitu. cas-casan ya. Kondisi ngedrop. Stromaki. Kondisi saya itu ngedrop. Bagaimana? Ini loh. Ya, ini ya mohon maaf. Sebenarnya dalam perbincangan hari ini sebenarnya cukup menarik ya. Ya, saya bersyukur bisa ketemu dengan Mas Budi yang memang dalam beberapa saya diskusi dengan beliau itu selalu ada solusi. Nah, harapan saya dalam diskusi kali ini ya memang harus, ya mohon maaf loh, saya bukan merdukun buat untuk menanyakan sesuatu buat jenengan itu enggak, tapi kita saling sharing. Paling tidak kan gini, orang menilai Mas Budi sukses itu karena ada keberanian dia nanti mungkin satu saat, karena sebuah tantangan politik apakah menjadi apa namanya itu tolak ukur untuk orang itu sukses. Misalnya aku sudah jadi pengusaha yang cukup diakui oleh masyarakat dengan kita, dan saya butuh pengakuan yang lain dalam hal politik dan aku harus nyalek misalnya. Nah, apakah itu sebuah tantangan untuk menuju sukses yang selanjutnya? Karena yaitu tadi yang namanya orang kadang itu 1, 2, 3 kali sebuah kesuksesan kadang itu orang kurang puas karena itu manusiawi. Lah yang dirasakan oleh Mas Budi apakah nanti seperti itu? Ya syukur-syukur seperti nek aku iso dadi tim suksesmu, Mas. seperti itu ya Mbak Dina ya. Kalau hal itu ya adalah tambahan tanggung jawab yang harus dilakukan. Jadi kalau orang sudah ukurannya nyaman di rumah, pribadinya tentram, bisa bergaul di masyarakat dengan baik, terus finansialnya cukup. Nah, iki loh. Finansial cukup iki loh yang bikin kadang kita ini apa namanya itu dengan hal lain. Betul. Termasuk pencalekan itu tadi. Sebenarnya finansial cukup ini hanya butuh manusia itu menahan diri dan kerja keras. Kalau saya katakan rezeki di tangan Tuhan, ini kayaknya terlalu memberatkan Tuhan ya. Tolong dua-duanya lah, ya manusianya bekerja secara giat, Tuhannya yang menentukan. Karena selama ini selalu saya dengar terlalu rezeki itu pemberian Tuhan, karena terlalu memberatkan Tuhan, kasihan. Betul. Jadi gini, yeah. Jadi misalnya orang yang sudah sukses terus mencalekkan, bukan dari manusia itu ingin menambah hasil dari kekayaannya, finansialnya, melainkan inilah tambahan tanggung jawab yang harus dia lakukan. Dia bisa berbuat di masyarakat. Gini Mas Budi dan Mas Tantowi, tadi sempat saya mendengar bahwa Mas Tantowi tadi sempat pernah sukses ya, setidaknya diakui sukses lah, tetapi karena beberapa hal kemudian tadi menyampaikan down, kemudian terpuruk. Kalimat terpuruk, kata terpuruk ini saya juga ada pertanyaan,
Jadi terpuruk yang seperti Mas Tantowi sampaikan tadi, terpuruk itu apa? Jadi itu mempengaruhi pola hidup, pola kerja, bahkan semangat bekerja itu memang benar-benar sangat mempengaruhi. Iya sih. Keterpurukan yang Mas Tantowi alami itu termasuk mudoroso ya Mas ya, curhat gitu. Itu iya pasti. Terasa. Makanya ini iya, dan saya melihat kan ini seperti Mas Budi 2 tahun yang lalu sampai hari ini saya melihat ini sitel gitu loh. Iya. Stabil seperti mungkin kalau Ada saya solusi. ada komunikasi dengan beliau, dia bisa bantulah paling tidak apa namanya itu sebagai yang jaring aku konco tapi Monggo Mas Budi, mungkin ada solusi atau mungkin pendapat begitu. Kalau saya tuh hanya bisanya berpendapat ya, pendapat yang mungkin didengar menjadi sebuah kekuatan. Karena saya sendiri juga merasakan hal itu, tetapi saya punya kekuatan. Kekuatan saya ya hanya sebuah rumus ya, rumus yang diberikan atau yang saya punya, rumus yang alam ini yang membukan rumus saya. Saya contohkan, kalau saya bilang terpuruk, misalnya ini saya terpuruk, ini adalah sebuah dosa atau doa wah ini yang ngantem harus aku ini. yang harus kita jalani. Jadi gini, kalau kita bilang terpuruk atau merasakan keterpurukan, intinya saat itu kita belum bisa bersama dengan suatu suasana. Sebenarnya suasana ini kan yang diciptakan Tuhan sesungguhnya, suasana pandemi dan Bukannya lainnya suasana itu yang menciptakan kita sendiri. Bukan. Jadi suasana itu Bukan, ada, manusia harus bisa bersatu dengan suasana itu, berteman. Jadi Menikmati ya. sekarang saya tanya, Iya. walaupun Mas Tantowi ini tidak terima dengan suasana atau protes dengan suasana dengan bahasa terpuruk, tetapi kan selalu bersama dengan suasana ini. Pandemi ini kan tetap terjadi. Iya. Betul. Walaupun kita tidak terima dengan pandemi itu, tidak mau dengan pandemi itu, kita selalu bersama dengan suasana pandemi ini. Terus saya tanya, walaupun suasana pandemi ini ada, kita terpuruk, bahasanya terpuruk, ketoke makannya juga 3 kali sehari yo. Ya paling tidak seperti ini. Ya, sekarang saya tanya, ternyata dari sebuah peristiwa pandemi, terus bahasa kita terpuruk, tapi permasalahan kita juga akan terlewatkan. Saat ini nih kita bisa berkumpul dengan bersukaria, bisa ngopi. Ternyata kita saat pandemi pun makan juga 3 kali. Walaupun dengan kesibukan atau pikiran kita yang tidak sama dengan kenyataan, ternyata juga terlewati. Itu loh, ternyata kasih Tuhan ternyata kita nikmati sesungguhnya. Walaupun kita tidak terima, tapi kita selalu bersama dengan kenyataan itu. Sekarang walaupun ada pandemi, mungkin permasalahan jenengan tidak di pandemi toh Ya, ya. setidak-tidaknya Mas Budi, selama pandemi itu saya tidak pernah kena COVID. Artinya itu syukur saya kan gitu, rasa syukur saya minimal seperti itulah. Sampai hari Mungkin ini saya ya masih bisa hidup. peristiwa terpuruk ini manusia ya, masyarakat atau ini dari dulu sampai sekarang juga mungkin orang itu selalu bersama dengan peristiwa-peristiwa yang dia tidak suka, menganggap dia wah aku bangkrut, aku terpuruk lah itu. Tidak hanya pandemi ya. Tidak ada pandemi. Hanya karena pandemi. Tapi ternyata juga sampai sekarang ini kita diselamatkan iso ngopi bareng. Walaupun persoalan kita tuh banyak. Kita masih tapi, bisa tertawa di ya, sini, berkumpul bersama. apa sesungguhnya yang terjadi ini? Kita harus pahami ini yuk. Jadi ternyata ini loh yang dinamakan kasih yang sesungguhnya ini selalu menuntun manusia sampai saat ini kita ada. Jadi gini Mas Tribudi Cahyono dan juga Mas Tantowi, sebagai kesimpulan mungkin tadi yang disampaikan makna dari mensyukuri nikmat dari Tuhan dan juga ketika kita sedang terpuruk, ketika kita sedang menghadapi usaha yang mungkin dibelenggu dengan situasi dan kondisi yang tidak kita inginkan, mungkin itu yang menjadi dilema kita dalam kehidupan dan dalam keseharian kita mengarungi kehidupan ini. Mungkin dari Mas Tribudi Cahyono ada semacam closing statement di podcast kita bertiga hari ini untuk memberikan pencerahan kepada pemirsa, kepada penonton di Jinawi TV yang sangat membanggakan ini,
dengan apa yang disampaikan Mas Tribudi Cahyono ini sebagai penyejuk atau mungkin siraman buat kita supaya kita adem dan kita ngerasa bahwa di depan itu masih ada sesuatu yang sangat luar biasa di hadapan kita, begitu ya Mas Tantowi ya mungkin ya. Sepakat. Iya, silakan Mas Tribudi. Kesimpulannya begini, jadi di alam kita ini kan ada siang ada malam, dan saya yakin namanya keterpurukan, orang yang sudah bicara tentang keterpurukan itu pasti akan mendapatkan kebalikan, bukan keterpurukan, yaitu Amin. keindahan. Semoga. Tetapi ada yang lebih yang akan kita dapatkan, yaitu sebuah pengalaman bahwa kita itu bukan diuji ya, merasakan sesuatu yang kalau saya ibaratkan di saat kita puasa, indahnya pas kita berbuka. Jadi orang kalau sudah berbuka puasa tidak mungkin dapat kenikmatan berbukanya tanpa mengalami puasanya, kan begitu. Jadi saat orang itu mengalami keterpurukan, kekurangan, itu akan mendapatkan sedikit saja, ini mendapatkan sebuah kenikmatan yang luar biasa. Misalnya habis dari kemarin kita nggak punya finansial uang ya, cari kok susah ya. Begitu kita dapat sedikit aja rezeki, merasa pure, kayak adem ya. Jadi ada sesuatu yang akan kita dapatkan di luar apa yang kita inginkan. Ternyata kenikmatan itu setelah kita mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan. Pelajaran pertama itu. Pelajaran kedua, jadi sebuah keterpurukan itu ternyata saat itu kita belum bisa bersama dengan kenyataan itu. Coba kalau kita bisa bersama dengan kenyataan, tidak memilih siang, tidak memilih malam, tidak memilih baik, tidak memilih buruk, kita adalah penikmat suasana ini. Jadi saya anggap kekurangan kita ini adalah selalu memilih yang enak-enak saja. Bahwa yang tidak enak ini selalu hadir dari dulu sampai sekarang, tetapi ini diabaikan, bukan menjadi pengalaman, melainkan sesuatu yang selalu kita ingin hindari, tetapi dia datang terus. Kenapa kedatangan dia ini bukan kita sambut menjadi sebuah pengalaman dan sebuah rasa kita bisa bersama dengan suasana. Kalau saya agak naik sedikit, bisa bersama dengan Tuhan yang sesungguhnya. Jadi Tuhan ini ya seperti ini, suasana itu ya seperti ini. Kita ada sedikit kurang, ada sedikit keterpurukan. Kita sudah tidak memilih suasana itu. Jadi intinya kalau manusia sudah bisa bersama dengan suasana, kayaknya tidak pernah ada masalah. Betul nggak, Mas? Kita tidak ada masalah. Iya. Jadi kalau kita sudah bersama dengan suasana, menyatu dengan suasana, nggak ada masalah damai manusia, aja. damai. Kata Jadi kuncinya bersyukur. Ya, bersyukur dengan sebuah suasana. Kita bahwa menyadari dengan sesungguhnya bahwa suasana A, B, siang, malam, kurang lebih, inilah suasana Tuhan yang sesungguhnya. Kita harus bersyukur dengan itu. Luar biasa banget apa yang disampaikan oleh Mas Tribudi Cahyono ini. Ya mungkin orang Jawa mengatakan wong poso iki ana bodone. Iya. Mungkin dari sisi itu kita petik hikmah dan juga rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan nikmat kepada kita. Mungkin begitu ya Mas Tantowi ya. Saya pikir itu yang paling tepat. Iya. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau tadi saya menyatakan terpuruk, saya akan menarik ulang. Ya. Jadi ini bukan sebuah keterpurukan, tapi ini sebuah cobaan yang memang harus dihadapi oleh seorang pengusaha, seorang manusia lah pada intinya seperti itu. Mengenal kehadiran yang sesungguhnya. Iya, itu yang nggak saya sadari. Bukan nggak disadari, Mas Tantowi ini adalah mewakili dari sekian banyak orang yang punya keluhan yang sama. Saya pikir seperti itu. Iya, sepakat ya semuanya ya. Baik, terima kasih Mas Tantowi dan juga Mas Tribudi Cahyono. Itulah tadi pemirsa Jinawi TV obrolan kita yang semoga di obrolan
obrolan ini ada hikmah dan juga manfaat yang bisa dipetik. Kita bukan menggurui, tapi maksud kita adalah sharing bersama untuk mencari solusi bersama. Terima kasih, sampai ketemu lagi di obrolan yang lain bersama Jinawi TV, Kebanggaan Jepara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.